Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Guys, di video kali ini aku akan bahas ulasan dari game ke-13 dari total 14 game catur klasik perebutan gelar juara dunia catur antara juara dunia catur bertahan Ding Liren berhadapan dengan Gukes Domaraju, penantang paling muda sepanjang sejarah catur berusia 18 tahun. Guys, dari 12 game yang udah berlangsung dan kemarin hari libur, skornya masih sama nih, 6-6 guys. Dan terakhir Ding Liren menyamakan kedudukan. Buat yang belum nonton ulasan dari game pertama, silahkan nonton di video-video RLCS sebelumnya. Langsung saja kita bahas game ke-13 ini, di mana menurut Magnus Carlsen dan Hikaru Nakamura, momentum yang baik seharusnya dimiliki oleh Ding Liren untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi kita akan lihat dan pelajari apa yang terjadi. Gukes memulai dengan langkah E4, kemudian boom, French defense atau pertahanan Prancis ditampilkan kembali oleh Ding Liren. Praktis ini udah 3 kali ya pertahanan Prancis ditampilkan oleh Gukes. Pertama game pertama dan kemudian game keberapa itu yang hasilnya remis dengan variasi tukar ya. Dan kira-kira apa nih variasi yang akan dipakai di game ini? Putih D4, hitam D5, putih kuda C3 dan hitam kuda F6 kemudian E5. Ternyata variasinya sama kayak game pertama guys, dimana waktu itu Ding Liren menang. Mungkin ya Gukes masih penasaran nih, gua kayaknya harusnya menang di game pertama. Dan di sini mungkin dia udah lakukan persiapan. Ada perbedaan gak nih kira-kira? Ini adalah stained variation dalam pertahanan French defense. Kemudian kuda mundur ke petak D7, putih kuda CE2, kemudian hitam C5 menyerang D4, putih C3, hitam kuda C6, kemudian putih A3. Guys, kalau lu inget ya, kalau kalian inget, A3 ini bukan langkah yang dimainkan pada game pertama. Game pertama itu mainin langkah seperti F4, kemudian G4 ya, nyerang terus. Nah, di sini ya A3 dimainkan sepertinya belajar dari game pertama di mana Ding menyerang terus pionnya sampai ke petak A3. Ini bedanya. Nah, tapi yang menarik dari game yang sudah dimainkan ini, dari langkah-langkah yang sudah dimainkan, ini bukan pilihan utama nih sebenarnya, langkah A3 kuda CE2, karena sebenarnya ada langkah F4 dulu yang seharusnya dimainkan. Nah, tapi kita akan lihat. Ini pasti sudah persiapan dari Gukes. Kemudian gajah E7 dimainkan. Putih lanjutkan dengan gajah E3, hitam kuda B6. Ding memberikan pion di petak C5, tapi tujuannya juga bagus. Kuda loncat ke petak C4. Jadi kalau dimakan pionnya, maka kuda C4, wah kudanya ngancem gajah, ngancem pion E5, ngancem pion B2. Susah buat putih, teman-teman. Ini akan jelek ya buat putih. Nah, maka di sini yang terbaik adalah jalan betul kuda ke petak F4, mencegah petak C4, menjaga petak C4. Nah, kemudian hitam gebuk pion D4, gebuk lagi dengan pion, menjaga rantai pion dan masuk kuda C4. Ya, kuda mengancam gajah, harus dipukul ya. Kemudian dimakan lagi dengan pion D. Ya, artinya Ding rela nih menukar kuda dengan gajahnya. Atau ya kenapa Gukes harus makan? Karena kalau enggak bisa bahaya di sini. Kalau misalkan lain mainin langkah benteng B1 contohnya, ada menteri A5 skak, ini bakal merepotkan. Kalau B4 nanti kena pion A3-nya. Kalau misalkan di sini raja ke petak E2, jelek dong posisi rajanya putih. Tinggal dorong F6 aja enak buat hitam. Nah, makanya di sini harus dipukul aja gajah makan C4. Karena kalau B3 juga gebuk sini ya jadinya double pound. Bahaya, guys. Nah, gajah gebuk, kemudian gebuk, ini trik yang bagus dari Ding Liren ya. Memilih kuda ditukar dengan gajah, artinya tanpa gajah terang itu akan menjadi pembeda. Karena gajah terang biasanya akan mengganggu sayap raja raja dari hitam. Kemudian putih lanjutkan dengan kuda keluar ke petak E2, kuda G. Hitam lanjutkan dengan jalan B5. 3 ya, ini 3, A7, B5 dan C4 melawan 2 pion. Nah, kemudian putih lanjutkan dengan rokade, hitam lanjutkan dengan rokade, putih kuda C3 ancam pion, jaga dengan benteng B8, kemudian putih kuda H5, coba menyerang lewat sayap raja. Ya. Kuda H5 dimainkan dan di sini Ding Liren cepat menjawab dengan langkah F5. Di awal permainan seperti biasa, waktunya bedanya tuh ya Ding Liren sempat berpikir lebih dari 1 jam, kayak kebiasaan mereka lah gitu. Nah, kemudian dia di sini juga cepat F5 menarik, ini membuat putih melakukan end passen dan kemudian gajah F6 dilanjutkan dengan menteri F3 ancam kuda, memberikan pion di petak D4. Ada apa tuh kalau misalkan kuda makan D4? Sepertinya Gukes memiliki ide untuk boom mengelabui Ding dengan kuda makan gajah, benteng makan kuda, kemudian menteri D1.
dengan tujuan memberikan pin. Apabila E5 dimainkan, maka ada gajah G5. Ya. Walaupun di sini menarik juga, ada jawaban gajah F5 gitu ya. Kemudian makan kudanya kuat banget di petak D4. Masih seru lah. Nah, atau di sini hitam memilih mundur kuda ke petak C6, maka ini akan unggul buat putih dengan pertukaran menteri dan mengambil pion A7. Dengan asumsi, maka langkah berikutnya benteng FD1, kuda C6, dan kemudian gajahnya mundur E3. Lihat betapa kuatnya jalur D yang dipegang oleh putih, teman-teman. Nah, apakah Ding tertarik untuk makan pion D4? Dia nggak mau, dia cepat juga jalan menteri ke petak E8. Nah, kemudian putih lanjutkan dengan gebuk gajah karena bahaya, kemudian digebuk lagi, dan kemudian menteri E2. Langkah ke-19. Ya, lihat waktunya jadi sama lagi, teman-teman. Ada tantangan ya, menuju 21 langkah kemudian dengan sisa waktu seperti ini. Kemudian hitam melanjutkan dengan menteri G6, menyerang pion G2. F3 dimainkan, hitam menarik mundur benteng. Persiapan untuk berpindah ya ke petak E8 atau D8. Putih lanjutkan dengan benteng AD1, hitam kuda ke petak E7 dimainkan, teman-teman. Kesalahan yang dilakukan oleh Ding Liren. Dan kemudian ada langkah brilian yang dimainkan oleh Gukes. Coba tebak apa langkahnya, teman-teman. Langkah apa yang akan dimainkan? Sacrifice Bishop, boom, dimainkan. Bisa digebuk oleh benteng, tapi ini idenya. Menteri ke petak E5, dua ancaman benteng sekaligus. Pilih salah satunya, benteng akan jatuh, guys. Jelas nggak bisa dimakan ya. Maka di sini mainkan langkah benteng B6, kemudian gajah mengancam. Apa ide dari putih sebenarnya adalah benteng B7, gajah D6, menukar gajah dengan kuda. Kemudian benteng E8, kemudian digebuk. Kuda dimakan lagi dengan benteng E. Dan kemudian menteri masuk ke petak E5 mengancam pion B5. Jaga lagi dengan pion. Kemudian didobrak lagi dengan pion D5. Ini kan udah 13 game ya teman-teman ya. Besok adalah game terakhir. Jadi dengan buah putih dan besok hitam, Gukes harusnya nge-push banget di sini nih teman-teman. Makanya dia mati-matian dengan dobrak D5 makan. Kemudian menteri D5 20 menit, hitam 13 menit skak. Kemudian menteri E6 dan kemudian menolak dengan menteri C5. Hitam mainkan benteng E8. Ada langkah menarik di sini. Benteng D ke petak E1. Ding tidak berani untuk pukul benteng. Padahal kalau pukul benteng gimana tuh? Apakah kalah? Ya menarik sih sebenarnya, seimbang ya. Unggul putih dikit lah. Raja F2 kemudian benteng E8. Tapi mungkin takut kalah gerak-gerik ya teman-teman ya. Mungkin lanjutannya seperti ini. Nih. Apabila kuda D6 kemudian benteng E5, menteri C7 kemudian diancam lagi gini. Ya cuman dia nggak mau ambil ini. Dan ternyata pilihannya kurang tepat dengan menteri F7. Langkah ke-30. Ini krusial teman-teman. Ada butuh 10 langkah lagi untuk adanya tambahan waktu 30 menit dan tambahan 30 detik. Ini momen krusial untuk Gukes Domarajo yang seharusnya bisa unggul 1,3 kalau dia tepat ya. Sudah tinggi nih. Tapi sayang sekali. Hanya 1 menit kemudian Gukes. Gukes ya di sini. Tadi saya nyebut Arjun mungkin ya. Gukes untuk unggul di sini. Ya sayang sekali dia tidak. Boom, benteng makan benteng. Karena seharusnya benteng makan benteng, kemudian menteri makan benteng, kuda E4 akan jadi titik yang bisa membuat momen menang buat Gukes Domarajo guys. Kenapa? Karena ada ancaman kuda D6 mengancam menteri, gajah, dan benteng. Bagaimana cara hitam merespon atau bertahan? Menteri D7 langkah yang paling bagus. Ada kuda D6. Kemudian benteng ke petak C7. Ada menteri D5 skak. Apabila raja H8, ini langkah bagusnya. Kuda F7. Boom. Apabila menteri F7 maka menteri D8, menteri G8, dan boom. Menteri makan C7. Coba kalian analisa lah, setelah kuda E4 kira-kira kemana hitam bertahan. Apabila menteri F8, maka di sini kuda D6, kemudian benteng D7, kemudian langkah yang sama menteri D5, raja ke petak H8, dan benteng E1. Tujuannya apa? Kalau misalkan dimakan atau benteng makan lagi, makan back rank mate. Tapi kalau misalkan dia nggak mau makan, let's say di sini benteng E1 H6, maka jawabannya benteng E6. Ini terkunci semua guys. Sayang sekali teman-teman, ini tidak ditemukan, dia terlalu terburu-buru dan akhirnya memilih kuda E4. Ya berbedanya karena petak F7-nya banyak yang menjaga. Kemudian benteng F8, kuda D6, kemudian benteng C7, menteri E5, kemudian menteri F6, menteri D5, raja H8, benteng E5. Memang masih menguasai ruang ya. Tapi Ding menemukan langkah tepatnya terus. Benteng F1, kemudian gebuk lagi. Dan kemudian mainkan langkah H6, membuka napas untuk raja.
Menteri C5 coba mengancam, kemudian di sini gajah D7, kemudian kuda E4, menteri masuk F4, kemudian benteng E7, gajah F5. Kemudian di sini menteri D4 ancam checkmate, jaga benteng G8, langkah tepat lagi dari Dingliren. Kemudian H3 langkah menunggu, menteri C1 dan gantian Dingliren ya. Di sini raja F2 karena bisa terjadi bolak-balik ya kalau raja ke petak H2, menteri F4 dan kemudian digebuk kuda, gebuk lagi pakai benteng dan langkah bagus C3. Meruntuhkan ide dari putih. Ya gebuk pakai menteri juga remis juga ya kalau misalkan gebuk pakai menteri seperti ini. Benteng ke petak C8, apabila benteng ke petak E6, A5, benteng A6 ada A4. Nah, apabila di sini dijaga benteng E3, maka benteng C4, benteng A4 kena juga, teman-teman. Nah, apabila ya di sini pukul pakai pion itu yang terjadi, kemudian menteri A3, raja ke petak G3. Ya, di sini ada pilihan benteng A4 juga percuma ya, guys, karena ada menteri A2 skak, raja ke petak G1, menteri B1, raja ke petak A2 bisa dijaga dengan menteri G6. Nah, jadi coba mikirnya jangan satu langkah supaya kalian tahu ya. Kalau itu tidak akan berhasil. Benteng E6 juga percuma karena ada menteri A2 skak dan mengancam benteng. Nah, di sini langkah yang dilakukan adalah jalan raja G3 mengamankan raja, menteri B3, kemudian benteng E7 mengunci pion G7 biar benteng gak aktif. A5 dimainkan, benteng B7, menteri C4 penyederhanaan, menteri E5, menteri C6 ngasih pion. Ya, di sini kemudian akhirnya dimakan ya, pakai menteri. Karena kalau pakai benteng bisa juga makan pakai benteng A4 ya. Kemudian apabila di sini benteng A5, benteng A8. Pokoknya hitam di sini, oke lah gue kasih pion satu pion, tapi yang penting posisinya bakal bentengnya aktif lagi dan remis dengan 4 melawan 3 pion. Akhirnya pilihan ini yang diambil oleh putih. Ya, menteri C3, kemudian benteng A7, ya udah menteri A1 skak. Kemudian raja H2, menteri B4 dan dituker ya. Ya udah. Ini tema remis ya, benteng B7. Ya udah. Cara remisnya gimana? Tinggal tungguin aja. Jangan merubah struktur pionnya dan tinggal gerakin benteng sama raja aja. Ya, karena ujungnya pion ini tidak bisa ditinggalkan dan akhirnya F5. Apa langkah untuk remisnya? Boom, H5. Kalau dimakan, benteng G3, raja F4 kemudian diskak, raja ke petak F3, akhirnya bolak-balik 3 kali. Apabila langkah raja G5, maka benteng G4 dan dimakan remis juga. Akhirnya 68 langkah. Mereka sepakat remis dengan akurasi putih 98%, hitam 97,9%. Ya, besok akan jadi hari terakhir. Jangan lewatkan nonton di YouTube Eral Chess jam 15.30 karena ada giveaway juga, teman-teman. Apakah besok akan lahir juara dunia catur baru termuda sepanjang sejarah, Gukes Domaraju, atau Dingliren akan mempertahankan gelar juara dunianya, atau kalau misalkan seri lagi mereka akan bermain besoknya tie break catur cepat. 2 kali ya teman-teman, permainan catur cepat. Nih saya akan berikan formatnya. Ya, ini dia. Nah, tie breaknya mereka akan bermain 4 game catur cepat 15 menit plus 10 detik dan 2 game playoff 10 menit plus 5 detik. Ya, nih lanjutannya another tour game. Pokoknya nanti mainnya sampai 3 menit plus 2 detik sampai ada yang menang, teman-teman. Siapa kira-kira yang akan menang? Jangan lupa saksikan besok di YouTube Eral Chess. Jangan lupa bantu viralin video ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian, guys. Jangan lupa follow Instagram aku yang ini juga, guys. Kalau mau tahu tentang catur dan pengen ikut aku lomba catur di Vietnam, juga bisa hubungi di sini.